Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita sore hari ini. Kita bisa lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dong. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa. Terkait dengan protokol kesehatan, saya juga mau tetap ingatkan kita tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan dan hindari kerumunan. Amin saudara. Selama berjalannya ibadah, kita juga mau tetap menjaga kebersihan ruangan ibadah kita. Amin. Kita mau bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk sore hari ini Tuhan. Kami datang ke tempat ini Bapa bukan sekedar rutinitas kami Bapa ibadah di Minggu Raya Tuhan. Tapi kami mau lebih lagi rasakan Bapa sukacita hadirat-Mu Tuhan. Terlebih lagi Bapa di hari ke-10 ini Tuhan. Kami mau rasakan pencurahan-Mu turun atas kami lebih lagi Bapa dan memenuhi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Kau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan Bapa gedung ini Bapa dari lantai dasar hingga lantai atas Tuhan. Kau tutup bungkus Bapa gedung ini Bapa dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk teman kami yang dalam perjalanan kiranya Tuhan percepat langkah mereka agar tiba tempat ini bersama-sama dengan kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari kita mau angkat pujian kita buat Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Nya. Terima kasih untuk kebaikan-Nya. 1 bulan telah berlalu. Kita bisa memasuki bulan ke-6 ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami puji syukur. Terima kasih Yesus. Engkau terpuji. Hormat dan kemuliaan Yesus Tuhan. Haleluya. Tinggi kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kematian-Mu membawa kami dalam keselamatan Tuhan. Kebangkitan-Mu membuktikan Kau hidup bagi kami Tuhan. Kau naik bagi kami Tuhan. Memberikan penghibur bagi kami Tuhan. Agar kami tetap dalam naungan-Mu Tuhan. Agar kami tetap rasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Yes, Lord Jesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Yes
utusanmu. Saat kami menyembahmu Tuhan, Saat ku sembah, Yes, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. kami rasakan kehadiranmu Tuhan. Penuhi kami, urapi kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Bapa, kami tinggikan Kau Yesus. Mari saudara, lebih lagi kita sembah Dia, lebih lagi kita agungkan namanya. Kau Bapa yang luar biasa, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sanjung Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita lebih lagi sembah Dia dalam roh, lebih lagi. Di hari ke-10 ini kita tidak mau ketinggalan. Kita mau lebih lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Sikayarana namaya, sakayarana maya, takayarana nana maya. Ya Rabba ya kami lebih lagi Tuhan. Ya Rabba ya sakaya sikaya Rabba ya Rabba ya Rabba ya ya Rabba ya takaya ya Rabba ya Rabba ya sakaya ya Rabba ya Rabba ya sakaya urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak
biar jemaat saja katakan dengan lembut pujian ini. Yes, Lord. Amin Tuhan. Setia. Yes, Lord. Harapan-Mu Tuhan, harapan-Mu Tuhan mengalir sore hari ini Tuhan. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. Datanglah Roh Kudus penuhi kami I sore hari need ini. more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Yes, Lord Jesus. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Sedang kita semua bangkit berdiri. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedastan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat sore hari ini untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Terlebih Tuhan hari ini Tuhan Yesus, kami boleh melihat Tuhan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kau berikan kami Tuhan kesehatan, Kau berikan kami kekuatan yang baru Tuhan, untuk kami boleh Tuhan hadir Tuhan di tempat ini sore hari ini Tuhan, untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu Tuhan Yesus sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan Yesus, memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan Yesus berdoa Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau sehati Tuhan berdoa atas bangsa kami Tuhan Yesus. Bapa, biarlah urapan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan Yesus. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami Bapa. Pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami Tuhan mengalami Tuhan Yesus damai sejahtera yang Tuhan dan yang dari Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertobatan terjadi Tuhan Yesus atas bangsa kami, lewat pulau-pulau, kota-kota, desa-desa Tuhan. Semua dimenangkan Tuhan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden kami Tuhan, baik wakil presiden kami sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, RT RW Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan Yesus boleh memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan, sehingga mereka Tuhan Yesus boleh bijaksana Tuhan, membawa bangsa ini lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus para pemimpin-pemimpin yang jujur Tuhan Yesus boleh Tuhan ada Tuhan memimpin di tengah-tengah bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Bapa, kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan Yesus bagi pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Bapak Insinyur Niko Notoro Harjo Tuhan beserta wakilnya Tuhan. Bahkan Bapak Wiko Mulyono Tuhan beserta wakilnya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai hamba-hamba-Mu ini lebih luar biasa Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berikan kaki yang kuat bagi mereka Tuhan, dan hati yang teguh Tuhan Yesus. Urapan-Mu terus mengalir bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kemanapun melangkah mereka Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini Tuhan, baik Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Biar urapan-Mu mengalir Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biar jemaat-jemaat-Mu Tuhan semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Iman yang kuat Tuhan ada bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat yang memuliakan Tuhan, jemaat-jemaat yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga Tuhan mau berdoa bagi hamba-Mu sore hari ini Tuhan, yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita buat hambanya, Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar. Bapak, kami mau berdoa bagi hamba-Mu Tuhan sore hari ini. Turunlah Tuhan urapan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan buat sore hari ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus, banyak Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang dipulihkan, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang mengalami lawatan Tuhan. Biar Tuhan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan itu berasal dari Engkau Tuhan. Kau urapi hamba-Mu sore hari ini Tuhan. Kau jagai kesehatannya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Baik Ibu Gembala kami dan anak-anaknya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan Yesus, yang ditabur hamba-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat tempat ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus tempat ini Tuhan pakai Tuhan Yesus. Boleh menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan di sekitar tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat tempat ini Tuhan, banyak Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang mengenal Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan ke tempat ini beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan-Mu turun atas tempat ini Tuhan. Baik juga Tuhan gereja kami yang ada di Tuhan Aston, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, sore hari ini kami mau angkat tangan kami Tuhan, bagi Tuhan jemaat-jemaat yang berulang tahun Tuhan di bulan Mei dan Juni Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kaum Tuhan yang mengurapi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kalau Tuhan sudah tambahkan umur bagi mereka Tuhan Yesus, Kau berkati Pak Wawa Tuhan, Elias Tuhan, bahkan Yuni Tuhan Yesus, Yesi Tuhan, Miska Tuhan, Yunita, bahkan Sandro. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan Tuhan, dan kekayaan Tuhan Yesus Engkau limpahi dalam hidup mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan semakin dewasa di dalam Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah tambahkan umur bagi mereka Tuhan, Engkau akan yang memperlengkapi mereka, Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Masih ada sukacita saudara? Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang lebih lagi bersukacita sore hari ini, kita serukan. Amin. Kita mau menari buat Tuhan kita yang ajaib sore hari ini. Bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Mari saudara, kita mau lebih lagi menari buat Tuhan kita. Ekspresikan gayamu buat Tuhan kita, amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Saya masih belum melihat gregetnya saudara sore hari ini. Mana dong ekspresinya? Tuhan udah mati buat kita, bangkit buat kita, bahkan Dia naik ke surga buat kita. Seharusnya kita bersuka cita saudara, amin.
Saya mau lihat ekspresinya sore hari ini lebih lagi buat Tuhan kita. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti raut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti raut menari. Lebih lagi, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti raut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti raut menari. Saya mau kita ikutin semua gerakannya Mama Cindy, amin. Yeah. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti raut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti raut menari. Gayanya Babang Ophar kita ikutin, amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti raut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Kita ikutin gayanya Abang Ruth, Bapak Gutang. Ku kan menari, ku kan menari seperti raut menari. Lebih lagi, yes. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti raut menari. Kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Lebih lagi, amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang mengalir dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lebih lagi buat Tuhan, amin. Sebab urapan di kepala Harun yang mengalir dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau akan menyaksikan POP. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien.
Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi
tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau lebih lagi diberkati dalam kebenaran firman-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Ini hati kami, bentuk kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus.
kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh ada di bait-Mu tempat ini. Sebentar hamba akan menyampaikan pesan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Langsung kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul 2. Saya berharap kita semua tetap fokus ya. Kalau tadi kita sudah fokus untuk menyembah Tuhan dan kita saat ini fokus untuk kita mendengarkan pesan Tuhan sore hari ini. Katakan amin. Ya. Sebab memang tidak berkebetulan bahwa hari ini juga masih berbicara tentang hari Pentakosta. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, nanti saya ayat pertama, saudara kedua, dan selanjutnya kita bergantian. Ya. Perikopnya berjudul Pentakosta. Demikian firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. 3, 2, 1. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Kata kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam perikop ini adalah Pentakosta. Ini berbicara tentang hari Pentakosta, ya. Hari Pentakosta yang kita kenal dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, secara histori, saya coba jelaskan dulu secara histori bahwa di dalam Perjanjian Lama Pentakosta ini adalah bicara tentang hari pengucapan syukur kepada bangsa ataupun orang Yahudi, ya, dan juga hari Pentakosta ini juga disebut sebagai hari di mana Musa menerima yaitu hukum Allah. Atau hari Pentakosta ini juga berbicara tentang hari ke-50 setelah Pesak ataupun Paskah Yahudi. Hari ke-50 setelah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Ya, itu yang disebutkan, dijelaskan tentang Pentakosta di dalam kitab Perjanjian Lama secara histori. Nah, yang kedua, di dalam Perjanjian Baru yang setelah kita baca tadi, hari bahwa Pentakosta ini adalah turunnya Roh Kudus, ya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Atau hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari kubur. Jadi hari kemenangan. Katakan hari kemenangan. Jadi kalau masih ada yang sore hari ini datang dengan beban yang berat, datang dengan
sepertinya terpaksa dan tidak dengan sukacita, berarti masih di dalam penjajahan. Hari ini adalah hari kemenangan, katakan amin. Hari ini adalah hari sukacita, katakan amin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam konteks perjanjian baru ini bahwa Pentakosta disebut juga pencurahan Roh Kudus. Ya, yaitu sebagai puncak penantian murid menantikan janji Bapa. Jadi puncak penantian murid menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, punya pastinya tujuan tertentunya Tuhan. Amin. Nah, di dalam kemarin hari doa hari Rabu juga saya sampaikan bahwa apa yang menjadi kunci sehingga para murid mereka mengalami dan menerima janji Tuhan. Dan minimal ada 2 atau 3 yang saya dapat menjadi satu kesimpulan dari perjalanan penantian para murid setelah Yesus naik ke sorga. Yang paling utama dan yang terutama, yang pertama yaitu tentang ketaatan. Sebab Yesus katakan bahwa jangan pergi kemana-mana, tinggallah di kota, di Yerusalem. Mereka mendengar. Katakan mendengar. Makanya saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau saudara mau alami janji Tuhan, keberkatan Tuhan, banyaklah dengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi taati apa yang kita baca dan lakukan apa yang kita percayai melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya oleh karena ketaatan mereka mendengar pesan Yesus dan mereka tidak menangisi lagi Yesus, mereka tidak menyesali lagi, tapi mereka unity bersama-sama. Alkitab katakan mereka bertekun dengan sehati. Sehingga pada akhirnya di dalam pasal yang kedua ini, yang telah kita baca tadi, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Mereka alami janji Tuhan. Sebab itu saya mengingatkan kepada kita jemaat yang Tuhan kasihi. Jadilah menjadi pribadi yang taat. Amin. Kemarin saya jelaskan di dalam doa. Sayang kalau yang tidak mengikuti ya. Sayang sekali. Tapi nanti hari Rabu saya sampaikan juga pesan selanjutnya. Apa yang menjadi dampak setelah mereka alami janji Tuhan? Pasti seperti tadi saya katakan, ketika para murid mengalami pencurahan Roh Kudus, pasti Tuhan punya tujuan tertentunya. Katakan amin. Kalau Tuhan berkati saudara, kalau Tuhan pulihkan saudara, kalau Tuhan sembuhkan saudara, pasti Tuhan punya tujuan tertentunya. Kalau kita telah melewati masa pandemi, meskipun sampai saat ini masih kita alami, tapi kita percaya kita telah dapat melewati masa-masa kekeringan, masa-masa kesukaran, masa-masa kesulitan. Kalau sampai saat titik ini, saudara dan saya masih berada, Tuhan punya maksud tujuan tertentu bagi saudara. Katakan amin. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan melihat apa yang menjadi tujuan tertentunya Tuhan kepada para murid. Dan kita akan melihat melalui perikop Kisah Rasul 2 ini yang telah kita baca. Beberapa tujuan tersebut. Dan kemudian apa yang dapat kita petik di dalam kehidupan kita sebagai pesan, message untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Kita bukan cuma sekedar pendengar, tapi kita mau menjadi pelaku, katakan amin. Kalau kita diberkati, maka kita harus menjadi berkat, katakan amin. Kalau kita alami janji Tuhan, maka kita juga bagaimana juga menjadi alat dalam rangka
Agar supaya setiap orang yang di sekeliling kita mengalami seperti yang kita alami. Katakan amin. Sehingga kita bukan menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Para murid, mereka menangkap dengan betul tujuan tertentunya Tuhan. Roh Kudus dicurahkan yang pertama untuk meneguhkan, perhatikan, untuk meneguhkan murid menjadi saksi. Alkitab katakan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, saksi itu adalah orang yang dapat memberitakan, orang yang memberikan keterangan atas suatu peristiwa atau kejadian yang dia dengar, yang dia lihat dan yang dia alami. Makanya Yesus katakan, Alkitab katakan bahwa yang melihat menyaksikan Yesus naik ke surga adalah murid. Maka yang nanti juga menyaksikan kedatangan Kristus kali kedua juga adalah murid. Maka pastikan kita yang ada di tempat ini adalah murid Kristus. Katakan amin. Murid Kristus adalah pribadi yang terus mau belajar. Pribadi yang bukan pasif. Tapi pribadi yang terus digerakkan oleh roh yang diurapi, yaitu Roh Kudus. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, saudara kasih dalam hukum positif negara kita juga bicara tentang seorang saksi itu adalah seseorang yang juga dilindungi, dipayungi oleh hukum, ya, dipayungi oleh hukum, sehingga mereka pastinya berani untuk menyaksikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami. Dan bahkan di negara kita juga, seorang saksi dilindungi dalam satu lembaga yang namanya yaitu LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Artinya secara ketenagaan seorang saksi itu dilindungi. Maka itu sebabnya agar supaya para murid ini melakukan apa yang menjadi tujuan Kristus datang ke atas muka bumi ini dalam rangka untuk menyelamatkan manusia, maka tidaklah cara lain bagi Allah itu sendiri selain memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus kepada mereka, sehingga mereka memiliki satu keberanian untuk bersaksi. Katakan amin. Supaya para murid memiliki satu keberanian untuk bersaksi, sehingga dengan dicurahkannya Roh Kudus, murid diteguhkan sebagai saksi Kristus. Sore hari ini, kalau masih ada di antara saudara sebagai orang beriman, orang yang percaya, tapi engkau takut menjalani kehidupan yang engkau sedang hadapi saat ini dan ke depan ini, dengar baik. Kita butuh Roh Kudus untuk meneguhkan panggilan yang telah Dia berikan bagi kita. Sebab bukan kita yang telah memilih Dia, tapi Dia yang telah memilih kita. Ketika kita bertanding dan berjalan dalam proses kehidupan kita, banyak hal mungkin yang mencoba untuk mengganggu, bahkan juga banyak hal yang mencoba membuat iman kita untuk menjadi jatuh. Namun kita perlu dan kita butuh yang namanya Roh Kudus. Katakan amin. Untuk meneguhkan panggilan kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga dengan dicurahkannya Roh Kudus, murid diteguhkan menjadi saksi. Dan ada garansi surgawi yang Dia berikan. Apa itu saudara kasih dalam Tuhan? Alkitab di dalam Matius 28 ayat 20 nanti saudara perhatikan, dikatakan ketika bicara tentang amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Katakan amin. Sampai akhir zaman. Ini garansi surgawi, garansi Allah Bapa kepada mereka yang melakukan apa yang diperintahkannya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ini garansinya saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga saya mau katakan, kalau kita masih takut menjalani kehidupan kita, berarti kita belum sungguh-sungguh mengalami kekuatan daripada Tuhan. Kita butuh Roh Kudus.
Dan yang kedua, garansi jaminan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Yesus katakan, aku akan memberikan penolong bagimu. Aku akan memberikan roh kebenaran kepadamu. Untuk menyertai, untuk menuntun, untuk memimpinmu, untuk menyertaimu. Dan dia juga diam ada di antara setiap kita. Katakan amin. Makanya sebetulnya saudara kasih dalam, kita bukan lagi menanti-nantikan seperti para murid ini. Roh Kudus itu sudah ada pada setiap mereka yang mengaku dan percaya kepada Kristus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab tidak ada seorang pun dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan jika bukan karena Roh Kudus. Dan dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 17, saudara perhatikan. Bantu saya buka. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini garansi, ini jaminan yang diberikan. Hari ini. Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang 2000 tahun yang lalu berkarya kepada para murid. Mereka menanti-nantikan dan mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang sama itu juga yang dia berdiam di dalam saudara dan saya. Berdiam di dalammu, berdiam di dalammu, berdiam di dalammu, berdiam di dalammu. Roh Kudus yang sama yang ada di dalam kita. Dan dia adalah jaminan untuk menyertai kita, melindungi kita, menuntun kita. Katakan amin. Kita berjalan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Kita berjalan di dalam kebenaran. Katakan amin. Sebagaimana tugas, sebagaimana Yesus telah naik ke surga, salah satu dia menyediakan tempat. Dan tempat itu adalah bagi kita. Katakan amin. Sehingga sesulit sesukar apapun penderitaan yang kita alami di atas muka bumi ini, itu tidak akan pernah dapat sebanding dengan tempat yang sudah disediakan oleh Kristus. Katakan amin. Surga yang abadi, yang tidak ada tangis, tidak ada lagi duka. Apa yang menjadi persoalan kita sore hari ini? Apa yang terlampau berat yang kita alami? Bukankah dia yang menjadikan seluruh isi alam semesta ini? Apa yang terberat? Apa yang terbesar dalam masalah yang kita hadapi? Dia memberikan garansi bagi kita. Menyertai kita sampai akhir zaman. Dan dikatakan menyertai kita. Dan dia diam di dalam kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang pada zaman ini yang mengabaikan tugas ini. Yaitu menjadi saksi. Ya. Mereka gagal menjadi saksi Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena kalah di dalam menjalani proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang abai. Bahkan juga merasa bukan merupakan suatu bentuk dan tanggung jawab dia. Untuk menjadi saksi. Sehingga banyak sekali orang Kristen yang gagal dalam hal ini. Dan melihat dan memandang sebuah satu kekhawatiran yang begitu besar. 3 hal minimal saya catat. Yaitu khawatir tentang harta. Khawatir tentang kehormatan. Dan khawatir tentang tahta. Khawatir tentang harta bicara tentang makan, minum, dan kekayaan. Dan khawatir tentang tahta bicara tentang kedudukan, jabatan. Khawatir tentang kehormatan, gengsi. Ya, harga diri. Ini yang mengakibatkan kegagalan orang Kristen. Sehingga mereka tidak melihat bahwa mereka punya tanggung jawab. Menjadi saksi. Yesus kata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Kristus? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan amin.
Tugas siapa ini? Tugas gereja. Ruangan ini terlampau sempit dan terlampau kecil. Tapi tugas ini adalah tugas kepada saudara yang menangkap dengan benar bahwa kita adalah saksi Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya ingat betul bagaimana Tuhan menuntun hidup kami. Mulai dengan ketika memberikan hidup kami untuk Tuhan. Di tengah kesibukan, di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga dan juga pekerjaan. Memberikan hidup kami agar supaya Tuhan boleh pakai kami dan menjadi berkat. Punya masalah, punya persoalan, yes. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak punya masalah. Kecuali orang yang sudah mati. Tapi masalah harus dihadapi. Masalah ada bukan berarti dihindarkan. Masalah harus dihadapi. Ketika kita menghadapi masalah, bukan berarti hal yang lain yang menjadi tugas dan pokok kita tinggalkan. Tapi tetap berjalan seirama dan kita hadapi. Dan hanya kepada barang siapa mereka yang sungguh mengerti. Seperti tadi janji Kristus yang dikatakan, aku akan berikan penolong roh kebenaran, menyertai dan diam di dalam kamu. Yang mereka hidup, menjalani kehidupan mereka dan mengandalkan Roh Kudus itu. Sehingga dalam proses kesulitan, kesukaran mereka alami, pada akhirnya terjadi pemurnian dan Tuhan pakai dan menjadi alatnya. Dan saya bersyukur di dalam kesusahan, kesulitan yang kami alami. Mungkin juga jemaat mula-mula juga tahu betul bagaimana pada saat gereja yang ada di Perumnas 1 pada saat itu. Ya. Tapi karena saya patuh dan taat lakukan saja apa yang Tuhan mau. Dengan buka call di Perumnas 1, ya ada bus Regar, ada bus Sitorus ada. Belum gak ada bus Sitorus, gak datang ya. Dengan satu keluarga, dua keluarga kita buka dan Tuhan taruhkan di hati saya. Kalau saya pikirkan kesulitan, kesusahan pada saat itu, maka saya tidak akan berjalan. Maka saya tidak akan membawa dan bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan kalau saya katakan bahwa pada saat itu, pada saat tahun 2009, kalau saya diberikan tantangan, apakah gereja ini mau dilanjutkan atau tidak? Kalau saya angkat tangan, selesai sudah. Pelayanan gereja ini yang namanya GBI Perumnas 1 ataupun GBI BKP Aston, BKP Bumi Kranji Plaza dan GBI BKP Aston dan tambah lagi GBI BKP apa? Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau saya katakan selesai, kalau saya katakan saya enggak mau terima tantangan itu, selesai sudah. Dan saya bersyukur orang-orang yang di sebelah saya, kiri kanan saya, meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan mereka, kita sama-sama mengerjakan ini. Dan saya bersyukur mereka-mereka yang dengan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan ini, bagaimana Tuhan juga angkat dan hidup mereka semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ketika kita memiliki satu roh keberanian untuk bertindak, maka saya yakin Yesus katakan, jaminan surgawi, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara dan saya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya mau katakan, jangan fokus dan dipusingkan tentang 3 hal tadi. Tentang harta, tentang tahta, tentang kehormatan. Jangan fokus terhadap 3 hal itu. Tapi percayalah bahwa hidup kita dan kita adalah sebagai seorang saksi Kristus dijamin oleh Tuhan. Saksi di dunia ini saja untuk dipanggil dan menghadapi di pengadilan, diberikan payung perlindungan. Itu dunia. Kita dipayungi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga tidak ada satu kuasa pun baik di langit, di bumi, dan di bawah bumi yang dapat menjauhkan kita dari kasih Kristus. Artinya sedemikian berharga dan sangat teramat sayang dan mengasihinya Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Katakan amin. Sebab itu jangan pernah sia-siakan hidupmu. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Amin. Yang kedua, apa selanjutnya yang kedua? Kembali, saudara kasih dalam Tuhan. Ke dalam Kisah Rasul
Ya. Selanjutnya yang kedua, sebagai saksi, yaitu Roh Kudus memperlengkapi murid dengan karunia-karunia Roh Kudus itu sendiri kepada mereka. Kita tahu pada saat itu mula-mula ketika dikatakan mereka bertekun sehati berdoa bersama-sama dan kemudian tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api melawat mereka, menghampiri mereka, hinggap kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu, para murid mereka berkata-kata dengan bahasa yang mereka tidak mengerti. Akan tetapi orang-orang di sekeliling mereka tahu bahwa dikatakan, kok kenapa mereka bisa bicara dengan bahasa asli kita? Bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak yang dapat membuat satu perubahan yang sangat signifikan dan sangat besar jika bukan karena kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jika bukan karena Roh Kudus. Sehingga para murid pada saat itu mereka mengalami dan menerima karunia untuk berkata-kata dengan bahasa yang lain. Sesuatu yang luar biasa dan dahsyat saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita coba bayangkan kalau sore hari ini. Roh yang sama itu kita bangkitkan dan roh itu menyala-nyala dalam setiap saudara dan saya, maka kita mengerti ada satu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang saksi Kristus. Dan dia memperlengkapi kita dengan karunia-karunia Roh Kudus itu sendiri. Dan bahkan selanjutnya di dalam pasal selanjutnya bagaimana seorang Petrus, seorang nelayan ketika dia berkhotbah, Alkitab katakan 3.000 orang dilawat, dijamah dan terima Yesus, bertanya apa yang kami akan lakukan? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk menerima pengampunan dosa. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Dalam pasal selanjutnya bagaimana ketika Petrus hendak masuk ke bait Allah. Alkitab katakan pada saat itu ada orang yang baru lahir. Ada seorang yang menjadi peminta-minta. Dan mengharap-harapkan sesuatu dari tangan Petrus. Apa yang Petrus katakan? Aku tidak punya emas dan perak. Tapi apa yang aku punya, aku akan berikan kepadamu. Apa yang Petrus punya, Roh Kudus itu yang ada di dalam diri dia. Memanifestasikan kuasa yang dahsyat. Sehingga pada saat itu, orang yang tidak berjalan sejak dari lahir yang cacat itu, dia dapat berjalan dan bangkit. Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan dengan baik. Roh Kudus ada di dalam setiap diri saudara dan saya. Dan Roh Kudus itulah yang harus kita aktifkan, katakan amin. Dan sebab dia tinggal di dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini Roh Kudus yang sama, yang juga berdiam di dalam diri kita. Dia sanggup melakukan perkara, mukjizat dan kesembuhan. Pertanyaannya, siapakah di antara kita yang mau dipakai oleh Tuhan? Siapakah di antara kita yang mengerti bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai saksi? Siapakah yang dengan kesungguhan hati mau memberikan hidup bagi Tuhan? Sebagai alatnya Tuhan, sebagai partner Tuhan di tengah kemerosotan dunia untuk membawa jiwa masuk kepada keselamatan. Siapakah di antara kita yang sore hari ini mau dengan sungguh-sungguh melakukan itu? Ini menjadi perenungan bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan. Saya sangat bangga ketika saya perhatikan beberapa kali orang-orang yang sudah tua, orang-orang janda, mereka-mereka yang mungkin dalam tanda petik berkekurangan secara ekonomi. Akan tetapi mereka memberikan hati mereka untuk berdoa. Berdoa bagi pekerjaan Tuhan, berdoa bagi jiwa-jiwa. Berdoa bagi terjadinya kegerakan Pentakosta yang ketiga. Saya bangga melihat orang-orang yang demikian.
Dan saya bersyukur janda-janda itu ada di tempat ini. Katakan amin. Mereka memberikan diri mereka di dalam kekurangan keterbatasan mereka. Akan tetapi mereka menyediakan waktu mereka. Mereka naik menara doa ke Lipo Cikarang. Dan mereka bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama bagi jiwa-jiwa dan bagi bangsa kita. Itu sebabnya sore hari ini menjadi pertanyaan bagi kita. Siapakah di antara kita yang mau dengan sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan? Dan biarlah ini menjadi PR bagi kita. Saudara yang belum sungguh-sungguh mau memberikan hidup mengabdi kepada Tuhan. Yang ketiga, lantas apa kemudian? Yang ketiga saudara kasih dalam Tuhan. Roh Kudus dicurahkan sehingga para murid mereka menerima kuasa. Saudara kasih dalam Tuhan, kemarin dalam doa juga saya sudah sampaikan. Kuasa di sini berbicara tentang dalam bahasa Yunani yaitu dunamos. Saudara, dunamos atau dalam bahasa Indonesia itu adalah dinamit. Dan kita tahu bahwa sebuah dinamit ya kalau dia aktif maka dia akan dapat menggoncangkan. Dia akan dapat menghancurkan. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan memiliki satu kekuatan ledakan yang sangat besar. Kita ingat bagaimana zaman peperangan. Ya. Yang dapat menghancurkan satu bangunan yang begitu besar. Dan itu bicara tentang kuasa. Dan Roh Kudus dicurahkan memberikan kuasa kepada para murid. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang supranatural. Kuasa, otoritas itu diberikan kepada mereka. Dan dikatakan mereka yang percaya mereka dapat mengusir setan. Meskipun meracun maut, tapi tidak akan binasa. Dan ketika berdoa menumpangkan tangan bagi yang sakit disembuhkan. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan hal ini? Ada Roh Kudus di dalammu. Ada Roh Kudus di dalammu. Ada Roh Kudus di dalammu. Perhatikan dengan baik. 3 hal ini yang menjadikan sesuatu yang luar biasa terjadi kepada para murid. Dan tadi saya katakan, lantas kemudian apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari, sore ini saya mau tantang saudara. Biarlah saudara sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi pesan firman Tuhan sore hari ini. Roh Kudus yang sama, yang melakukan perkara ajaib, mukjizat, dan karunia-karunia yang diberikan kepada para murid. Roh Kudus yang sama itu juga. Dia enggak kemana-mana. Dia ada di dalam. Katakan amin. Ada di mana? Ada di dalam kita. Maka sebabnya perhatikan dengan baik. Bijaklah menjalani kehidupan kita. Kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan dengan janji yang Dia berikan, yaitu penolong Roh kebenaran yang diam di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus itu. Maka saya percaya jika ini yang menjadi alarm di dalam diri kita, maka kita akan menjaga sikap, ucapan, perkataan, perbuatan kita menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sebab kita tahu kita berjalan dengan Allah sampai akhir kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput saudara para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara kasih dalam Tuhan. Siapkan hati kita. Mari tundukkan kepala saudara, tutup matamu sejenak. Biarlah ini menjadi pertanyaan bagi kita.
Apakah kita mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Dia sungguh ada di dalam diri kita? Ataukah kita fokus hanya kepada 3 hal, minimal 3 hal di dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Mencari kehormatan, tahta, kedudukan jabatan, ataupun kekayaan. Tuhan pasti memberikannya bagi kita yang hidup dengan sungguh-sungguh. Merilis sehingga Dia menggenapkan apa yang menjadi janjinya bagi setiap saudara dan saya. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Angkat tanganmu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of Saudara God. kasih dalam Tuhan, pujian ini bicara tentang kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bukankah kita sepanjang hidup sampai saat ini, kita telah menerima begitu banyak kebaikan dan kebaikan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya Dia buktikan ketika Yesus berjanji kepada para murid, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Apa yang murid lakukan? Mereka taat dan mereka bersatu hati. Mereka bertekun dalam doa dan mereka menanti-nantikan janji itu. Allah kita adalah Allah yang setia. Kesetiaannya Dia buktikan ketika Roh Kudus dicurahkan pada mereka. Kesetiaan Tuhan Dia buktikan bagi saudara dan saya, memberikan jaminan kehidupan sampai akhir zaman. Sudah terlampau banyak dan besar kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kita terima. Inilah waktunya sore hari ini, berilah hidupmu bagi Tuhan. Katakan amin. All my life you have been faithful. Yes, Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing For of the goodness of God. Sejemput saudara bangkit berdiri. Para pelayan maju ke depan. All my life you Yes. have been faithful. Amin, Tuhan. All my life you have been so good. Kami sambut perjamuan kudus ini Tuhan. Every breath Tubuh dan darah-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami. Itu adalah kemurahan kebaikan yang terbesar dalam hidup kami. Hidup kami diselamatkan oleh tubuh darah-Mu. All my life you have been Silakan dibagikan. faithful. Terima kasih Tuhan. All my life you Ya, have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari angkat tangan di tangan kananmu tinggi-tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan. Angkat anggur tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya ucapan syukur, adalah persetujuan dengan darah Kristus? Minumlah. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing ucap terima kasih. Mari masing-masing ucap terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah terima tubuh dan darah. Untuk tubuh dan darah-Mu, Yesus. Terima kasih. Mari masing-masing ucap terima kasih. Jangan ada yang diam. Mari buka mulutmu. Ucap terima kasih bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia-Mu bagi kami, Terima kasih. Yesus Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Sorakan haleluya. 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 Yes, mari bangkitkan rohmu. Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalammu. Roh Kudus ada di dalammu. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Kudus mengurapimu. Roh Kudus melawatmu. Roh Kudus. Roh Kudus. Tuhan akan tambah-tambahkan karunia. Karunia kepadamu. Karunia kepadamu. Kuasa mukjizat bagimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus yang dahsyat. Roh Kudus yang penuh kuasa. Dia ada di dalam dirimu. Bangkitkan. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala Puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah
Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sungguh luar biasa sore hari ini. Saya percaya kita yang hadir malam hari ini telah dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara tetap rindu akan kebenaran firman Tuhan supaya semakin hari semakin dipuaskan. Ya, baik, pertama kami atas nama Jemaat GBBKP Aston mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sebagaimana telah menyampaikan kebenaran firman-Nya bagi setiap kita yang hadir di tempat ini. Terima kasih Pak, sungguh luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan kegiatan Gereja GBI BKP Aston. Hari Selasa jam 11 pagi kita ada doa terobosan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada waktu boleh bergabung. Ya, kita sama-sama menaikkan doa kita untuk gereja, untuk jemaat, untuk kota dan bangsa kita. Dan kemarin juga ibu-ibu di rayon berdoa. Rupanya ibu-ibu punya kerinduan bahwa kita punya gereja sendiri. Haleluya. Mereka rupanya berdoa ke sana begitu saudara. Dia berdoa ingin punya ruko sendiri. Enggak kontrak-kontrak. Ya, ruko kita udah ada di surga. Amin. Kekal. Haleluya. Ya, hari Rabu kita ada menara doa. Dilakukan onsite dan online. Jadi saya mohon khususnya para pendoa hadir di tempat ini. Ya. Karena tanpa menara doa tidak ada pelipat gandaan jiwa-jiwa. Ya. Kalau Tuhan percayakan tempat ini untuk tempat kita untuk menjangkau jiwa, kita datang. Khususnya pendoa wajib tidak tawar-menawar. Ingat tadi firman-Nya, kita murid. Ya, jemaat yang mau hadir silakan. Kita tahu bahwa kita 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, apalagi kita banyak. Ya. Dan hari Kamis ada Kul Daud pukul 19 di rumah Bapak Madam Sitepu. Dan juga demikian ada Kul Yobel Glory dan Eklesia pukul 19 hari Jumat di rumah Opung Kelara. Jadi Kul ini Kul berfellowship. Ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, mereka ingin saling mengenal supaya kita saling sayang-sayangan. Ya, tapi jangan saling menyayang-nyayangi, repot. Ya. Dan hari Rabu, hari Sabtu ya kita tetap ada doa fajar jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan Sabtu sorenya ada Kulkit jam 5 masih aplikasi Zoom. Ya, berdoa saudara supaya ruang sekolah minggu dapat digunakan untuk anak-anak kita beribadah. Amin. Dan selanjutnya jangan lupa untuk besok, minggu besok tanggal 12 Juni, ibadah kita masih di Kenari. Ya, masih di Kenari, ya, bukan di Aston, di Kenari. Jangan sampai lupa. Dan untuk Perumnas 1, Perumnas 2 dan sekitarnya, gereja sudah menyiapkan 1 unit kendaraan untuk mengantar Bapak Ibu ke tempat ini. Kalau ada saudara tetangga kita yang ingin beribadah, silakan. Kalau ada 1 mobil lagi, informasikan sekretariat. Ya, itu aja waktunya kita memberi. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami rasakan kehadiran-Mu dan urapan jamahan-Mu yang begitu dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Bapa, berkati dia setiap tangan-tangan yang terangkat. Baik memberikan persembahan persepuluhan, baik memberikan persembahan diakonia, baik persembahan umum dan rumah Tuhan. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan, dia pikirkan, dia usahakan Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan kekayaan dari surga akan melimpah bagi setiap umat-Mu.
yang pada saat ini memberikan dengan sukacita, bahkan dengan hati yang tulus. Kuduskan dan sucikan Tuhan berkat ini Tuhan, sehingga menjadi tidak terhalang dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di ladang. Ladang usahamu diperluas oleh Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai, tangan Tuhan yang menyertaimu, tangan yang perkasa melindungimu daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari sore hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan juga yang ada di rumah di Zoom. Ya, sampai jumpa dalam ibadah kita besok hari Minggu masih di tempat ini. God bless.